Hadir, Pak. Wonosobo to kamu, ora kademen to. Adem, Muhammad, Pak. Ini hujan. kalau pakai sweater. Muhammad, mana Muhammad? Muhammad Miftahul Qulub. Masih di pantai ini, Pantai Ayah. Rosalia di Serotul Rosa D5. Rahma hadir, Rahma. Rahma Karina Putri. Faisal. Dina. Dina ada Dina. Nabil. Emawati. Septiani. Sofia. Sofia Nafiatus Salifah. Hari ini hadir hari ini. Jamiatul hari ini hadir. Rosiana Muladari. Elisa. Setiani. Sarif Nirwana Putra. Cici. Ibdina. Siti Handayani. Muhammad Kafabi. Hasnan Nur Fauzi. Eva Hediati Erbiana. Safidah Kapita. Siti Hafidah Nur Priyani. Maria Ulfa. Mariatul Kiptiah. Rizkiono ada. Taufik ada. Yini. Hadir, Pak. Sudah semuanya ya. Nanti yang tidak hadir kan kelihatan. Baik. Marilah diskusi ini kita mulai dari kelompok berikutnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Surat dan teman-teman. Pak Surat piye? Pak Surat piye? Pak Suratno. Selamat pagi, Pak. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Izin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami tentang perkembangan PKN SD. Ya. Silahkan share screen, kawan. Ayo, rak muncul-muncul nih. Sebentar, Pak. Gangguan teknis. Gangguan teknis. Share screen-nya bisa nggak, teman-teman? Masih kesulitan. Bisa dibantu nggak, In? Aduh toh, moderatornya ngomong dulu toh. Ngomong materinya apa. Tidak harus pakai slide. Materinya perkembangan PKN SD, Pak. Nah iya, itu tidak harus pakai PowerPoint.
Yani has dapat screen sharing. Oh ya, baik Pak. Kita mulai saja ya presentasi pada pagi hari ini. Ya, bagus nih. Yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Dina. Silahkan, waktu dan tempat kami persilahkan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Di sini- Dina. Di sini kami dari kelompok 2 akan Di sini mempresentasikan tentang tidak boleh di sini, langsung aja. Saya sebagai perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan tentang perkembangan PKN SD. Nah, di sini dapat kita lihat peta konsepnya, yaitu sejarah kurikulum di Indonesia, kemudian perkembangan kurikulum PKN di SD, dan hakikat pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, kita akan membahas tentang sejarah kurikulum di Indonesia. Sejarah kurikulum di Indonesia ini dimulai sebelum dari zaman kemerdekaan dan mengalami proses pergantian yang terbilang relatif cepat. Pergantian kurikulum dilakukan untuk menyokong relevansi pendidikan terhadap perkembangan zaman yang semakin maju. Perkembangan kurikulum didasarkan atas hasil analisis, prediksi, dan berbagai tantangan yang dihadapi, baik internal maupun eksternal. Dengan demikian, secara normatif maupun substantif, dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki perkembangan kurikulum yang dinamis dan cepat, termasuk kurikulum yang di dalamnya membahas tentang kurikulum PKN di SD. Selanjutnya yaitu perkembangan kurikulum PKN. Ada banyak sekali perkembangan kurikulum PKN. Pergantian kurikulum itu dari kurikulum 1947 sampai dengan kurikulum 2013, kurikulum sekarang ini. Akan dijelaskan oleh Rizkyono Saputra. Perkembangan kurikulum PKN. Next. Yang pertama ada kurikulum rencana pelajaran tahun 47. Kurikulum pertama di Indonesia ialah kurikulum 47 yang dikenal sebagai kurikulum rencana pelajaran. Dijelaskan oleh Al-Hamuddin bahwa kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah dalam bahasa Belanda, leerplan, artinya rencana pelajaran. Istilah ini lebih populer dibanding istilah kurikulum. Dalam kurikulum ini, kaitan dengan kajian bidang PPKN dikenal dengan istilah civics atau kewarganegaraan. Dalam kajian ini, membahas tentang gambaran pelajaran tata negara yang membuat tentang cara mendapatkan dan kehilangan kewarganegaraan. Yang kedua ada kurikulum rencana pelajaran terurai pada tahun 1952. Setelah rencana pelajaran 47 pada tahun 52, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya ya. Dalam kurikulum ini terdapat rincian setiap mata pelajaran yang kemudian diberi nama rencana pelajaran terurai. Kurikulum ini sudah membahas pada sistem pendidikan nasional. Setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang digabungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajarannya menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru mengajar suatu mata pelajaran itu menurut Zauzak Ahmad Dirpendas periode 1991 sampai 1995 dalam Al-Hamuddin tahun 2014. Yang ketiga ada rencana pendidikan pada tahun 1964. Menjelang tahun 1964,
pemerintah memperbaharui kurikulum pendidikan yang diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keprigelan, dan jasmani. Pada kurikulum 1964, istilah civics diganti dengan istilah kewargaan negara atas anjuran Dr. Saharjo, sarjana hukum yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman. Perubahan ini didasarkan atas tujuan ingin dicapainya, yaitu membentuk warga negara yang baik. Selanjutnya akan disampaikan oleh Setiani. Nah, selanjutnya ada kurikulum 1968. Kelahiran kurikulum 1968 bersifat politis, mengganti rencana pendidikan 1964. Kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Nah, dalam kurikulum ini tampak dilakukan perubahan struktur kurikulum pendidikan dan Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Kurikulum 1968 menekankan pendekatan organisasi materi pelajaran, kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Nah, selanjutnya ada kurikulum 1975. Pada akhir tahun 1975, Tim Nasional Kurikulum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyusun kurikulum dan garis-garis besar pengajaran dalam bidang studi PMP untuk SD, SMP, dan juga SMA. Kurikulum 1975 ini menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Nah, selanjutnya ada kurikulum 1984. Kurikulum 1975 yang disempurnakan. Pada kurikulum 1975 ini, walaupun didasarkan bahwa PMP adalah pendidikan moral, namun titik beratnya masih ranah pengetahuan. Oleh karena itu, ada penataan kembali ke dalam kurikulum 1984 yang lebih menitik beratkan pada ranah moral, perhatikan ranah lainnya yaitu pengetahuan dan perbuatan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, jadi mengamati sesuatu, mengelompokkan, dan juga mendiskusikan hingga melaporkan. Nah, selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Sofia. Yang ketujuh, kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Pada tahun 1994, nama pendidikan moral Pancasila diganti dengan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pendidikan Pancasila memiliki konotasi lebih luas dan utuh daripada pendidikan moral Pancasila, karena Pancasila tidak hanya memiliki dimensi moral, tetapi juga mengandung konsep, nilai moral, dan norma. Karena itu, perubahan ini sangat tepat. Materi yang terkandung dalam pelajaran PPKN tidak jauh berbeda dengan materi yang terkandung dalam pelajaran PMP. Selanjutnya, pada tahun 1999, dimasukkan suplemen tambahan materi PPKN sesuai dengan perubahan kehidupan ketatanegaraan setelah era reformasi. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Jamiatul Hujjaj. Selanjutnya yaitu kurikulum 2004. Tahun
2004 ini disebut dengan kurikulum berbasis mata pelajaran SD di pengetahuan sosial. Kurikulum berbasis kompetensi kewarganegaraan tampak telah mengarah pada 3 komponen PKN yang bermutu yang diajukan Center for Education pada tahun 1999 dalam National Standard for Civic and Government. Ketiga komponen tersebut yaitu civic knowledge, civic skill, dan civic disposition. Selanjutnya, kurikulum 2009, KTSP kurikulum tingkat KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, pada tahun 2006, perubahan kurikulum dari KPK menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan dengan dasar Permen nomor 24 tahun 2006 yang mengatur pelaksanaan Permen nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi kurikulum dan Permen nomor 23 tahun 2006 tentang standar kelulusan. Sehingga pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sedangkan sekolah dalam hal ini, guru dituntut untuk mampu mengembangkan dan penilaian sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Dalam kurikulum ini, PKN di sekolah dasar tidak lagi terintegrasi dengan mata pelajaran IPS, melainkan berdiri menjadi mata pelajaran lain. Selanjutnya ada kurikulum 2013 dan 2013 revisi. Kurikulum 2013 ini berbasis kompetensi yang memfokuskan pada pemerolehan kompetensi tertentu oleh peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum ini mencakup sejumlah kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa, sehingga pencapaiannya dapat diamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan peserta didik sebagai suatu kriteria keberhasilan. Kegiatan pembelajaran perlu diarahkan untuk membantu peserta didik menguasai sekurang-kurangnya tingkat kompetensi minimal, agar mereka dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan konsep belajar tuntas dan pengembangan bakat, setiap peserta didik ini harus diberi kesempatan untuk mencapai tujuan sesuai dengan kemampuan dan kecepatan belajar masing-masing. Selanjutnya akan disampaikan oleh Titik Hendayani. Kenegaraan. Hakikat pendidikan kewarganegaraan di sini disimpulkan ada 2. Yang pertama, program pendidikan berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa, yang diharapkan menjadi jati diri yang diwujudkan dalam bentuk perilaku kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, sebuah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosiokultural, bahasa, usia, dan suku bangsa, untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang 1945. Selanjutnya, karakteristik perkembangan PKN SD masa kini. Yang pertama, merancang pembelajaran secara efektif dan bermakna. Implementasi dari kurikulum 2013 merupakan aktualisasi kurikulum dalam pembelajaran dan pembentukan kompetensi serta karakter peserta didik. Kemudian yang kedua, mengorganisasikan pembelajaran. Implementasi dari kurikulum 2013 ini menuntut guru untuk mengorganisasikan pembelajaran secara efektif. Kemudian yang ketiga, memilih dan menentukan pendekatan pembelajaran.
Implementasi dari kurikulum 2013 ini berbasis kompetensi dalam pembelajaran, dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan. Kemudian yang keempat, melaksanakan pembelajaran, pembentukan kompetensi dan karakter. Pembelajaran dalam menyukseskan implementasi kurikulum 2013 merupakan keseluruhan proses belajar, pembentukan kompetensi dan karakter peserta didik yang direncanakan. Nah, perkembangan PKN SD ini berganti nama menjadi PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang tercakup dalam kurikulum 2013 dengan karakteristik yang pertama, PKN SD saat ini memiliki nomenklatur PPKN. Kemudian yang kedua, kajian atau muatan materi berbasis nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang ketiga, istilah mata pelajaran berubah menjadi muatan pelajaran. Yang keempat, muatan pembelajaran PPKN terpadu dengan muatan pembelajaran yang lain dengan berbasis tema dan subtema. Kemudian yang terakhir, muatan pembelajaran PKN mengarahkan pada pembelajaran yang demokratis menuju pembentukan nilai dan karakter. Sekian presentasi materi dari kami. Silakan moderator. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya, sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya bagi teman-teman bisa menuliskan pertanyaannya pada kolom chat supaya jelas. Kita batasi 6 penanya. Sebentar mungkin yang perlu ditekankan di dalam diskusi ini itu penguatan kurikulum pada PPKN atau PKN di SD ya. Sehingga kita nanti akan lebih fokus Ya, Pak. di dalam implementasi PPKN-nya. Kalau yang lain-lain itu sebagai komplementer atau sebagai pelengkap. Oke, silakan. Ya, sudah ada satu penanya dari saudari Zini Fitriasih. Mungkin yang lainnya, silahkan. Ya, sudah 2 penanya. Tiga orang. Empat, 5, ya, satu lagi. Masih ada yang ingin bertanya? Mungkin cukup ya, 5 orang penanya. Kita mulai dari penanya 1, dari Zini, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, perkenalkan nama saya Zini Fitriasi, NIM 14014181998, presensi 33. Di sini saya izin bertanya kepada kelompok 2 ya. Nah, apa yang melatar belakangi perubahan nama pada setiap mapel PKN? Ulangi mungkin. Apa yang melatar belakangi perubahan nama pada mata pelajaran PKN? Ya, selanjutnya. Terima kasih. Pertanyaan. Ya, terima kasih. Ya, saya Ajeng Rahmatika Agustin, NIM 182, izin bertanya. PKN SD ini kan mengalami beberapa perkembangan berkali-kali, tetapi menurut kalian, apakah perkembangan tersebut sudah mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan bermakna yang diharapkan ke arah positif untuk saat ini? Ulangi mungkin, apakah perkembangannya? Apakah perkembangan tersebut mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan bermakna dan diharapkan ke arah positif untuk saat ini. Ya, terima kasih pertanyaannya, Ajeng. Selanjutnya pertanyaan ketiga. Taufik Tri Rizky. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Tri Rizky, NIM 14014181160. Izin bertanya, bagaimana implementasi dari aspek psikomotor pada muatan pendidikan kewarganegaraan SD? Terima kasih. Aspek psikomotor. Ya, pertanyaan keempat dari Vira Hanisa. Silakan. Perkenalkan, nama saya Vira Hanisa Sasabila, izin mengajukan pertanyaan. Pada saat kurikulum 1975 di tahun 1978 MPR hasil pemilu yang kedua sesudah Orde Baru berhasil mengeluarkan ketetapan nomor 2 garis miring MPR garis miring 1978 yang memuat pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa. Keluarnya TAP MPR tersebut sangat bermakna bagi PMP. Mengapa? Jelaskan. Ya, sangat panjang ya. Mungkin bisa kirim lewat pesan WA saja. Nanti saya sampaikan ke teman-teman. Ya, terima kasih pertanyaannya. Kami meminta waktu sebentar untuk mendiskusikan pertanyaan ini. Selanjutnya dilanjutkan presentasi dari kelompok 1. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah terdengar? Mohon maaf. Terdengar. Sudah. Ya. Selamat pagi teman-teman semua. Nah, semoga
dari kelompok 1 akan melanjutkan presentasi mengenai permasalahan implementasi kurikulum PKN-SD. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2, saya sendiri, saya Nirwana, sebagai moderator, sekaligus nanti akan menjadi pemateri. Kemudian rekan saya, Ragil Kurniawan, Eva Diati Erviana, Elisa Sulfi, kemudian Idvina Ayu Karunia, dan Hasnan Fauzi. Nah, mungkin langsung saja ya untuk masuk ke PowerPoint-nya. Silakan untuk share screen, teman-teman rekan-rekan dari kelompok 1. Pas sudah masuk kelompok 2. Ya, untuk poin yang pertama akan dijelaskan oleh Mas Ragil, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan membawakan tentang slide ketiga, Mbak. Tolong, Mbak. Itu permasalahan efektivitas kurikulum yang berimplikasi pada materi PKN-SD. Yaitu pertama, kurikulum yang terlalu berat. Menurut penulis konten, kurikulum PKN untuk tingkat SD terlalu tinggi dibandingkan kemampuan anak SD. Yang kedua, kurangnya kemampuan dalam menangkap kata kunci dalam SK dan KD. Dalam melakukan penelaahan terhadap SK dan KD, selama ini guru masih banyak kekeliruan. Alhasil, yang disampaikan menjadi salah sasaran. Yang ketiga, mengajarkan berdasarkan buku teks. Buku teks selama ini menjadi pegangan wajib. Jika kita mengajar, apabila hanya mengandalkan buku teks tanpa menggunakan RPP, arah dan sasaran pembelajaran menjadi tidak fokus. Yang keempat, praktek mengajar PKN banyak menggunakan pendekatan konvensional. Selama ini, guru lebih banyak menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Siswa hanya sebagai pendengar di dalam kelas, kemudian menjawab soal. Pembelajaran berlangsung secara monoton, dan guru menjadi satu-satunya sumber informasi. Selain itu, mengajar PKN jarang menggunakan media yang menunjang, pembelajaran akan terasa sangat amat membosankan. Yang kelima, pembelajaran tidak kontekstual. Materi PKN sebetulnya banyak yang bisa diajarkan kepada siswa sesuai dengan realita kehidupan mereka. Namun pada prakteknya, guru telah terbiasa mengajar dengan teori ceramah. Akhirnya semua materi disajikan dalam bentuk ceramah dan tanya jawab. Yang keenam, evaluasi cenderung mengarah pada aspek kognitif. Sebagai dampak dari kesalahan menangkap esensi SK dan KD, serta penggunaan metode ceramah yang menjadi andalan, hasil belajar hanya bermuara pada pengetahuan. Padahal hasil belajar semestinya meliputi semua domain seperti kognitif, afektif, dan psikomotor. Selanjutnya, Mbak. Lalu bagaimana solusinya? Pertama, kurikulum disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa SD. Yang kedua, menangkap esensi atau kata kunci dalam SK dan KD secara benar. Yang ketiga, mengajar harus memiliki persiapan RPP. Yang keempat, mengajar dengan pendekatan konstruktivisme. Yang kelima, belajar berdasarkan realita. Yang keenam, evaluasi bersifat total, mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Kemudian poin selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada Mas Ragil. Selanjutnya untuk poin kedua akan saya jelaskan. Untuk poin kedua adalah mengenai permasalahan implementasi kurikulum yang berimplikasi pada pendekatan, model, metode, teknik pembelajaran. Sebelumnya,
kurikulum mempunyai kedudukan sentral dan strategis dalam seluruh proses pendidikan. Kurikulum sendiri mengarah kepada segala bentuk aktivitas pendidikan untuk tercapainya tujuan pendidikan. Kurikulum sekolah dan madrasah merupakan instrumen strategis untuk mengembangkan manusia yang berkualitas, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Jika dilihat, fenomena peningkatan kasus kenakalan atau kasus hukum yang terjadi pada anak atau pelajar di Indonesia, seperti tawuran, kekerasan pelajar di sekolah, maupun kekerasan fisik, khususnya pada tahun 2011 sampai 2016, yang cenderung meningkat. Data tersebut berdasarkan data dari KPAI pada tahun 2016. Maka efektivitas kurikulum di sekolah dasar dan madrasah atau SD atau MI dalam mendidik anak agar menjadi individu yang bermoral, bertanggung jawab, dan menjadi warga negara yang taat hukum semakin dipertanyakan keefektivitasannya. Lebih khusus lagi yaitu kurikulum mata pelajar Pancasila dan Kewarganegaraan atau PKM yang dianggap belum berperan secara optimal. Asumsi ini didasarkan pada pandangan dari Susanto pada tahun 2013. Ia menyatakan bahwa pembelajaran PKN di sekolah atau madrasah ibtidaiyah dimaksudkan untuk membantu peserta didik agar dapat membentuk manusia Indonesia seutuhnya dalam pembentukan karakter bangsa yang diharapkan mengarahkan pada penciptaan suatu masyarakat yang menempatkan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan norma-norma yang berlaku di masyarakat yang diselenggarakan selama 6 tahun. Kemudian, menurut Nugroho pada tahun 2013, ada 5 hal yang perlu dilakukan guru agar sukses menjadi pelaku implementasi kurikulum K13. Kelima hal tersebut mencakup yang pertama adalah penguasaan pembelajaran dengan pendekatan tematik. Kemudian yang kedua, penguasaan pedagogi materi subjek. Kemudian yang ketiga, kemampuan mengajarkan keahlian berpikir. Yang keempat, kemampuan mengembangkan dan mengimplementasikan authentic assessment. Dan yang kelima, yang terakhir adalah kemampuan untuk membangun mindset perubahan dalam dirinya. Next, Mbak. Untuk selanjutnya bisa untuk dijelaskan oleh teman saya. Komponen yang ketiga yaitu komponen penting yang harus diperhatikan guru PKN. Pendidikan kewarganegaraan sangat besar andilnya untuk membentuk kepribadian yang cerdas sebagai warga negara. Oleh karena itu, PKN harus dikemas dengan baik dengan modul pembelajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan berpikir siswa. Walaupun setiap tingkat satuan pendidikan belum tentu sama model pembelajarannya, namun demikian dari beberapa tingkat atau jenjang pendidikan ada tujuan pengiring yang sama, yaitu mengembangkan berpikir siswa. UNESCO menyatakan bahwa belajar pada abad ke-21 harus didasarkan pada 4 pilar, yaitu yang pertama learning how to know, yang kedua learning to do, yang ketiga learning how to live together, dan yang terakhir learning to be. Keempat hal tersebut oleh UNESCO disebut sebagai 4 pilar belajar dari manusia abad 21 untuk menghadapi arus informasi dan kehidupan yang terus-menerus berubah. Arus informasi yang begitu cepat berubah semakin lama semakin banyak, tidak mungkin lagi dikuasai oleh manusia karena kemampuan otaknya yang terbatas. Oleh sebab itu, proses yang terus-menerus terjadi seumur hidup ialah antara lain belajar bagaimana belajar berpikir. Bagaimana belajar berpikir termasuk dalam learning to know. Yang selanjutnya dapat dipresentasikan oleh Sarif. Ya, selanjutnya adalah tantangan bagi guru PKN. Dalam pendekatan from
tahun 1976 halaman 2002 dikenal dua modus, yaitu modus memiliki dan modus menjadi. Modus ini untuk melaksanakan proses pembelajaran dalam kerangka kurikulum 2013, maka guru PKN hendaknya memilih model atau metode serta strategi pembelajaran yang dapat menyeimbangkan dua modus, yaitu tidak hanya berhenti pada modus memiliki, tapi juga mencakup modus menjadi. Tidak hanya mengisi pikiran, tetapi juga mengajar bagaimana berpikir, tidak hanya memberi pengetahuan, aspek kognitif atau knowledge, tetapi juga menyeimbangkan dengan aspek skills dan attitude, sikap atau karakter. Kemudian untuk selanjutnya, kurikulum 2013, siswa diajari mengamati, memanfaatkan indrawi untuk melihat fenomena bertanya, dan bereksperimen untuk pendukung hal tersebut dapat menggunakan desain project citizen atau PC, yang intinya ada 6 langkah dalam pelaksanaannya. Untuk rincian 6 langkahnya, itu yang pertama adalah mengidentifikasi masalah kebijakan publik yang ada dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, pemilihan masalah sebagai fokus kajian kelas. Yang ketiga, pengumpulan informasi terkait masalah yang menjadi fokus kajian kelas. Yang keempat, pengembangan suatu portofolio kelas. Yang kelima, penyajian portofolio atau showcase. Dan yang terakhir atau yang keenam, kajian pengendapan atas pengalaman belajar yang dilakukan. Itu untuk guru PKN. Selanjutnya, poin selanjutnya adalah dijelaskan rekan saya, yaitu Elisa. Dipersilakan. Ya, untuk Elisa mungkin bisa meng-unmute dulu mikrofonnya. Oh ya, maaf. Oke, selanjutnya yaitu urgensi perubahan terhadap kurikulum 2006 atau KTSP. KTSP 2006 dinilai mengandung berbagai persoalan. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan kurikulum baru dengan penyempurnaan sejumlah pola pikir, yaitu kurikulum 2013. Melalui pengembangan kurikulum 2013, diharapkan dapat dihasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif, melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Pengembangan kurikulum ini difokuskan pada pembentukan kompetensi dan karakter peserta didik berupa paduan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh. Jadi ada 4 aspek yang menjadi fokus analisis perubahan kurikulum PPKN antara KTSP dan kurikulum 2013, yaitu yang pertama tujuan pembelajaran. Tujuan disebutkan dalam Permendiknas nomor 22 tahun 2006 bahwa keberadaan mata pelajaran PPKN di SD atau MI dalam KTSP bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Yang kedua, berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta anti korupsi. Yang ketiga, perkembangan secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya. Yang keempat, berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung dan tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Sedangkan
Sedangkan tujuan pembelajaran dalam kurikulum 2013 mengacu dan dikembangkan dari SKL, standar isi dan kompetensi inti serta kompetensi dasar. Standar isi PPKN dalam Permendikbud nomor 21 tahun 2016 menyebutkan bahwa kompetensi untuk tingkat pendidikan dasar yaitu menunjukkan sikap sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks keberagaman kehidupan di lingkungan rumah dan sekolah sebagai perwujudan moral Pancasila. Yang kedua, mengenal karakteristik individu, tata tertib, kesatuan dan simbol-simbol Pancasila di rumah dan sekolah. Yang ketiga, melaksanakan tata tertib dalam konteks beragam teman di keluarga dan sekolah sesuai Pancasila. Yang keempat, menerima karunia Tuhan Yang Maha Esa atas karakteristik individu, hak, kewajiban, peraturan, dan keberagaman. Yang kelima, memahami makna simbol-simbol Pancasila di rumah, keberagaman sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, patuh terhadap tata tertib dan aturan, bertanggung jawab, dan rela berkorban. Selanjutnya, menunjukkan sikap bangga sebagai bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang terakhir, melaporkan secara lisan dan tulisan dan melaksanakan kewajiban sesuai nilai-nilai dan moral Pancasila, menegakkan aturan dan menjaga ketertiban, kerjasama, nilai-nilai persatuan dan kesatuan, dan keberagaman di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang kedua, isi atau materi pembelajaran. Perubahan ruang lingkup materi dalam kurikulum 2013 pada dasarnya terletak pada semakin sederhananya materi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Semua materi yang harus dikuasai oleh peserta didik pada kurikulum 2013 hanya merupakan sebagian dari materi PPKN yang harus dikuasai oleh peserta didik SD pada KTSP. Selanjutnya yang ketiga, strategi atau metode. Perubahan strategi atau metode pembelajaran PPKN pada kurikulum 2013 yaitu terletak pada penekanan penggunaan pembelajaran tematik yang lebih spesifik dan operasional, serta menyeluruh. Jika pembelajaran PPKN SD pada KTSP hanya menyebutkan bahwa pembelajaran semua mata pelajaran di kelas 1 sampai kelas 3 dilakukan dengan pendekatan tematik, namun tidak jelas dan tidak operasional bentuk pendekatannya sekaligus tema-temanya. Di samping itu, pendekatan dan desain pembelajaran PPKN SD pada kurikulum 2013 dilaksanakan secara menyeluruh dari kelas 1 sampai kelas 4 dengan pendekatan integrasi yang spesifik seperti interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner. Yang terakhir, evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran PPKN SD pada kurikulum 2013 lebih komprehensif dan holistik karena mencakup semua ranah pembelajaran, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Berbeda dengan KTSP yang bersifat parsial yang hanya menekankan pada aspek afektif dan kognitif. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih. Demikianlah presentasi dari kelompok 2. Selanjutnya kami akan membuka pertanyaan satu teman berisi 6 penanya. Sama seperti kelompok sebelumnya, untuk yang ingin bertanya, silakan untuk bisa di kolom chat. Nanti akan menyebutkan pertanyaannya. Kami persilahkan. Tadi yang kelompok pertama itu belum menjawab pertanyaan-pertanyaan dan yang disampaikan oleh teman-teman itu. Kelompoknya Rizkyano Saputra. Ya, silakan teman-teman. Ya, Pak. Menjawab pertanyaan tadi. Nanti dua, Vera. Ya, Pak. Nanti menjawab pertanyaannya setelah kelompok
3 Kulub. Yang ini selesai dulu, Pak. Selesai ada yang bertanya gitu, terus nanti dilanjutkan kelompok kami menjawab pertanyaan tersebut. Oke ya, waktunya diperhatikan. Kelompok berikutnya. Silakan teman-teman bisa untuk bertanya di kolom chat yang ingin bertanya. 6 penanya untuk satu termin. Ya, 4 Faisal, masih ada 2 slot penanya. Ya, 5 Emma. Satu lagi mungkin bisa. Ya, kalau tidak ada lagi, mungkin cukup untuk 5 penanya. Berikutnya untuk silakan yang pertama Indriani bisa menyebutkan pertanyaannya, bisa mengunmute mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani Khotijah Sri Rezeki, NIM 14014181885. Izin bertanya, tadi pada slide disampaikan mengenai Project Citizen itu terdapat 6 langkah. Salah satu langkahnya yaitu pemilihan masalah sebagai fokus kajian kelas. Nah, pertanyaannya, permasalahan yang bagaimana yang cocok dijadikan sebagai bahan kajian dalam sekolah dasar, dalam lingkup sekolah dasar? Ya, bisa diulangi Indriani sekali lagi. Permasalahan yang bagaimana yang cocok dijadikan sebagai kajian pada sekolah dasar dalam desain Project Citizen tadi. Dijadikan kajian Pada sekolah dasar. Nah, terima kasih Indriani. Kemudian untuk yang kedua, Vera, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Vera Dwistiati, NIM 14014181161, nomor urut 4, izin bertanya pada kelompok 1. Di slide yang ke-6 tadi dijelaskan bahwa UNESCO menyatakan bahwa belajar pada abad 21 itu harus didasarkan kepada 4 pilar. Pertanyaannya itu, apa tujuan dari keempat pilar tersebut dan berikan contoh implementasi atau penerapan paradigma di mata pelajaran PKN SD. Terima kasih. Bisa diulangi sekali lagi, Vera? Di slide ke-6 itu tadi kan dijelaskan bahwa UNESCO menyatakan belajar pada abad 21 harus didasarkan kepada 4 pilar. Pertanyaan saya, tujuan dari keempat pilar tersebut itu apa? Dan berikan contoh implementasi atau penerapan paradigma di mata pelajaran PKN SD. Terima kasih. Ya, terima kasih Vera atas pertanyaannya. Kemudian yang ketiga, Kulub, dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ifdal Kulub, NIM 14014181165. Untuk pertanyaan saya hampir mirip dengan pertanyaan dari Mbak Vera tentang pilar-pilar penting yang dari UNESCO. Menurut kelompok penyaji, dari pilar-pilar tersebut
yang kira-kira sudah bisa diterapkan atau efektif diterapkan di pada karakteristik pendidikan di Indonesia dalam khususnya mata pelajaran PKN itu yang seperti apa? Seperti itu. Apakah semuanya sudah bisa diterapkan atau belum? Gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Gulup. Kemudian yang keempat, Faisal, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Nur Rahman, NIM 14014. Saya Faisal Nur Rahman, NIM 14014181999. Saya mohon izin bertanya. Jadi disebutkan dalam presentasi bahwa salah satu metode yang digunakan pembelajaran PKN ini menjadi tidak membosankan seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa diulang, Faisal, tadi agak terganggu. Intinya, apakah ada variasi model pembelajaran selain pembelajaran konvensional yang telah disebutkan dalam PowerPoint? Sudah, Mas Syarif? Atau masih belum? Ya, ya sudah jelas. Sudah. Ya, terima kasih Mas Faisal. Pertanyaannya. Terima kasih ya. Yang terakhir, ya, yang terakhir Rizky Widyasari, dipersilakan. Perkenalkan, saya Rizky Widyasari, NIM 149. Izin bertanya, tadi disebutkan tantangan bagi, namun saya agak sulit memahami maksudnya. Kemudian di contoh-contohnya, apa saja bentuk-bentuk atau contoh tantangan bagi guru PKN? Dan apa saja yang harus dimiliki guru dalam menghadapi tantangan tersebut? Terima kasih. Bisa diulang sekali lagi pertanyaannya, skema? Apa saja bentuk-bentuk atau contoh dan apa yang harus dimiliki guru dalam menghadapi tantangan tersebut? Ya, terima kasih, Emma. Terima kasih juga untuk kelima penanya sudah bertanya. Saya akan mengkonfirmasi pertanyaannya ya. Yang pertama dari Indriani, permasalahan apa yang cocok dijadikan kajian pada sekolah dasar? Apakah seperti itu? Ya, sudah, betul. Kemudian dari Vera, apa tujuan 4 pilar yang disebutkan dalam PPT dan contoh implementasi atau penerapan paradigma di mapel PKN SD? Seperti itu? Ya, benar. Ya. Kemudian dari Gulup, dari pilar-pilar yang disebutkan di PPT, yang efektif diterapkan di pendidikan PKN di Indonesia itu yang apa dan yang seperti apa gitu? Seperti itu, Gulup? Iya, Mas Arif. Ya, siap. Kemudian dari Faisal, apakah ada variasi model atau metode pembelajaran konvensional selain yang disebutkan di PowerPoint? Betul. Seperti itu, Mas Faisal? Betul. Siap. Ya. Kemudian yang terakhir dari Emma,
apa saja bentuk dan contoh tantangan guru PKN, dan apa yang harus dimiliki guru dalam menghadapi tantangan tersebut. Seperti itu? Emma? Ya. Iya. Terima kasih untuk kelima penanya. Kami izin untuk mencari jawaban terlebih dahulu. Untuk waktu dan tempat kami serahkan kepada kelompok 2 yang tadi presentasi di pertama. Kami silakan untuk kelompok 2. Ya, terima kasih atas waktu dan tempatnya dari kelompok 1. Kami dari kelompok 2 izin menjawab pertanyaan. Yang pertama ada pertanyaan dari Zini yang akan dijawab oleh Arini. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamiatul Arini, NIM 14014181159, izin menjawab pertanyaan dari Zini Fitriasi. Pertanyaannya, apa yang melatar belakangi perubahan nama pada mapel PKN? Ya, jadi mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan itu adalah mata pembelajaran yang mengalami perubahan nama dengan sangat cepat. Hal ini karena mata pelajaran ini rentan terhadap perubahan politik. Terkait perubahan nama yang terjadi pada mata pelajaran PPKN ini disebabkan juga karena perubahan tersebut untuk menyempurnakan materi-materi atau pembelajaran PPKN agar semakin lebih baik dan sesuai dengan perkembangan zaman yang terjadi. Perubahan-perubahan tersebut tidak hanya terjadi atau dilakukan pada namanya saja, tetapi kurikulum dan materi pembelajaran juga mengalami perubahan agar semakin lebih baik lagi. Hal itu bertujuan agar mampu membentuk suatu pendidikan yang nantinya berguna untuk mengembangkan pribadi generasi muda dalam membangun bangsa sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Perubahan-perubahan tersebut itu terus disesuaikan dengan keadaan dan kemajuan dunia agar jati diri bangsa Indonesia tidak tergoyahkan dan mampu berinteraksi dengan dunia internasional. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang ingin menambahkan jawaban dari luar anggota kelompok, bisa silakan jika ada yang ingin menambahkan. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut pertanyaan kedua dari Ajeng yang akan dijawab oleh Dina. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Puspitasari akan menjawab pertanyaan dari Ajeng. Pertanyaannya yaitu, PKN mengalami perkembangan berkali-kali, tetapi menurut kalian apakah perkembangan tersebut sudah mencapai tujuan pembelajaran PKN yang efektif dan bermakna dan diharapkan ke arah positif untuk saat ini? Menurut kami, perkembangan yang dialami oleh PKN dari kurikulum 1947 sampai kurikulum 2013 ini sudah mencapai tujuan pembelajaran, tapi mungkin kurang maksimal dalam pelaksanaannya, di mana tujuan pembelajaran mata pelajaran PKN ini adalah untuk membina sikap moral peserta didik agar memiliki karakter dan kepribadian yang positif, serta memiliki karakter dan kepribadian yang sesuai dengan Pancasila. Nah, dari kurikulum 1947 sampai kurikulum 2013 ini, materi yang diberikan oleh mata pelajaran PKN ini sudah memuat tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar, kemudian pembinaan karakter siswa dari pembinaan afektif, psikomotorik, dan pembinaan pengetahuan. Sekian, terima kasih. Ada yang ingin menambahkan jawaban, teman-teman?
Tidak ada? Kalau tidak ada, mungkin kita lanjut pertanyaan ketiga dari Saudara Taufik Tridiski yang akan dijawab oleh saya sendiri. Pertanyaannya, bagaimana implementasi aspek pendidikan psikomotor pada muatan pelajaran PKN SD? Nah, jadi aspek psikomotor itu kan aspek yang berkaitan dengan aktivitas fisik ya. Nah, implementasinya pada muatan pelajaran PKN SD, yaitu misal sikap saat kegiatan upacara bendera yang mencerminkan rasa nasionalisme pada diri seorang siswa. Mungkin Titik akan menambahkan jawaban. Silakan. Sebentar ya, saya pakai kacamata dulu. Oke. Untuk tambahannya itu mengenai pengembangan alat penilaian psikomotorik. Misalnya itu kesiapan itu dinilai melalui kemampuan penempatan diri dalam gerakan jasmani sesuai dengan dan rohani. Dalam PKN itu misalnya mengamati perilaku seseorang. Kemudian gerakan terbimbing, itu menirukan gerakan yang sesuai dengan contoh yang diberikan oleh guru. Misalnya dalam PKN itu guru memberi contoh atau suri tauladan cara mengucap salam yang baik, perilaku yang sopan di depan murid. Itu sih tambahan dari saya. Ya, terima kasih atas tambahannya. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari Saudari Nisa Firahanisa Salsabila yang akan dijawab oleh Sofi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Firahanisa. Pertanyaannya, alasan TAP MPR sangat bermakna bagi PMP. Alasannya, TAP MPR tersebut sangat bermakna bagi PMP karena akan lebih memperjelas arah mana PMP akan bermuara. Dalam kurikulum 1975 telah ditetapkan sejumlah pokok bahasan sebagai materi PMP ditambah atau diperkaya dengan materi TAP MPR nomor 2 /MPR /1978. Namun belum terdapat buku paket untuk murid. Untuk menghindari adanya pengembangan materi yang beraneka ragam oleh guru atau peminat penulis buku, maka mulai tahun 1978 telah dirintis penulisan buku paket PMP untuk SD, SMP, dan SMA. Kegiatan ini diakhiri dengan diterbitkannya buku paket PMP tersebut pada tahun 1980 dan seterusnya dipergunakan di sekolah-sekolah dari SD sampai SMA. Pada tahun 1982, buku paket PMP dikoreksi dengan mendapatkan banyak sumbangan pemikiran dari masyarakat, tokoh-tokoh agama, pendidik, serta para cerdik cendekiawan. Akhirnya setelah dikoreksi, kemudian dicetak ulang dan disahkan penggunanya dengan keputusan Menteri P&K nomor 137/C /R/83 dan sekaligus menarik buku-buku PMP cetakan lama. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sudah terjawab semua pertanyaannya. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebih dilanjutkan lagi presentasi kelompok. Ada penekanan untuk kelompoknya Mas Rizky ya. Ya, Pak. Saya sifatnya meluruskan aja, tapi yang berkaitan dengan psikomotoriknya. Kalau Mas Rizky tadi memberi contoh tentang upacara bendera, baik itu hari besar maupun hari-hari biasa, misalnya bendera setiap hari Senin atau peringatan Hari Besar Nasional. Nah, kalau psikomotorik itu
lebih ditekankan pada keterampilan psikomotorik, keterampilan fisik ya. Jadi kalau misalnya anak itu sudah bisa mengibarkan bendera dengan cara yang benar, ya kan? Berarti kan persiapannya baris berbaris, kemudian bagaimana cara pengibaran bendera yang benar, itu psikomotorik. Nah, dia bisa menyiapkan pasukan, dia bisa laporan, dia bisa menjadi komandan upacara, itu namanya psikomotorik. Nah, akibat dari keterampilan yang bersifat psikomotorik itu lalu berproses pada pembentukan sikap. Nah, kalau pembentukan sikap namanya afektif, ya. Jadi tadi kan Mas Rizky itu keterampilan psikomotorik itu anak diharapkan mampu memahami sikap. Contohnya upacara. Nah, kalau akibat dari perbuatan dia terampil menjadi komandan upacara, dia terampil di pimpinan barisan, dia terampil bisa menjadi bisa memimpin doa, itu namanya psikomotorik. Ya, psikomotorik dari perbuatan mereka itu berdampak nilai positif pada pembentukan nilai. Sehingga setiap peserta didik di SD itu memiliki cinta kepada bangsa dan negara, gitu kan? Dia cinta pada Pancasila, dia cinta pada NKRI, dan dia taat pada Undang-Undang Dasar 1945. Itu namanya afektif. Ya, saya kira hanya menekankan itu saja. Yang lainnya sepertinya sudah cukup. Silakan dilanjut pada kelompok berikutnya. Jawaban kelompok berikutnya. Silakan kelompok berikutnya. Sebentar Pak, masih untuk mencari jawaban dari pertanyaan dari teman-teman. Jawaban tidak harus urut nomor 1 ya. Bisa nomor 6 dulu atau nomor yang paling mudah. Oke, sambil menunggu, sudah menemukan belum? Kalau belum menemukan, saya akan menambahkan kembali perubahan-perubahan kurikulum PPKN itu memang sangat menarik ya. Kalau misalnya dulu kita mengenal kurikulum yang disebut dengan civic, ya, kewarganegaraan. Kewarganegaraan ini menjadi lebih menarik karena ada pendidikan moral dan juga pendidikan kewarganegaraan. Kemudian setelah menjadi perubahan menjadi PPKN, ini akan menjadi lebih sempurna. Jadi pada intinya perubahan-perubahan kurikulum itu lebih mengarah pada penyempurnaan baik di dalam kurikulum itu sendiri, kemudian substansi, maksud dan tujuan capaian dari setiap tahapan kurikulum itu sendiri, sehingga diharapkan dengan perubahan-perubahan kurikulum itu menjadi penyempurna kurikulum dahulu. Karena memang tidak ada satupun kurikulum yang sempurna. Semuanya itu intinya adalah
saling melengkapi. Begitu ya. Ini yang menjadi titik tekan. Sehingga apa yang melatar belakang perubahan kurikulum ya, karena memang situasinya sudah berbeda. Mungkin secara politik juga pola pemerintahnya juga sudah berbeda. Oke. Saya kira itu mungkin yang lebih tepatnya ini kita harus fokus pada pengembangan kurikulum yang di SD. Seperti apa pengembangan kurikulum di SD itu? Ini penguatan-penguatan yang paling utama di dalam pembahasan ini. Baik, apakah kelompok berikutnya sudah menemukan jawaban? Halo. Ya Pak, sudah Pak. Ya, untuk pertanyaan dari Indriani, untuk permasalahan apa yang cocok dijadikan kajian pada sekolah dasar, ini akan dijawab oleh rekan saya, Hasan Fauzi. Dipersilakan. Oke, terima kasih pada moderator. Jadi di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Indriani. Tadi mengenai Project Citizen, salah satu langkah dalam Project Citizen tersebut adalah pemilihan masalah sebagai fokus kajian kelas. Lantas bagaimana atau permasalahan apakah yang cocok untuk dijadikan sebagai kajian pada sekolah dasar? Sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa tujuan Project Citizen sendiri adalah untuk memotivasi dan memberdayakan para siswa dalam menggunakan hak dan tanggung jawab kewarganegaraan yang demokratis melalui penelitian yang intensif mengenai masalah kebijakan publik di sekolah ataupun di masyarakat tempat mereka berinteraksi. Kemudian bahan-bahan pelajarannya pun disusun untuk membantu para siswa untuk mengawasi dan mempengaruhi kebijakan publik, meningkatkan kecakapan yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan efektif, serta memiliki rasa percaya diri dalam menggunakan hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Kemudian Project Citizen sendiri juga memberikan kesempatan pada para siswa untuk ambil bagian dalam pemerintahan, masyarakat sipil, mempraktikkan pikir kritis, dialog, debat, negosiasi, kerjasama, kesantunan, masalah toleransi, membuat keputusan dan aksi warga atau civic action, yakni melakukan kewajiban sebagai warga negara untuk kepentingan bersama, menurut Budiansyah pada tahun 2009. Namun di sini dalam kaitannya dengan materi sekolah dasar, guru dapat memilih materi-materi yang mempunyai urgensi. Materi yang disajikan setidaknya memiliki kesesuaian dengan tingkat usianya, mempunyai urgensi dan manfaat bagi kehidupan siswa. Sebagai contoh, materi mengenai penerapan kewajiban anak di rumah maupun di sekolah. Kemudian bagaimana tata cara anak dalam mengikuti tata tertib di rumah maupun di sekolah. Dan yang ketiga, mengenai materi bagaimana anak dalam melaksanakan aturan yang berlaku di masyarakat. Nah, dalam kaitannya di sini, guru bisa menggunakan pembelajaran secara langsung atau praktek, tidak hanya tidak hanya melalui satu arah dari guru kepada siswa atau dengan metode ceramah, karena materi-materi ini akan lebih banyak dieksplorasi oleh anak ketika materi-materi ini dibagikan secara langsung oleh anak. Terima kasih jawaban dari saya. Saya akan ke Ya, itu untuk jawaban dari kelompok kami, pertanyaan dari Indriani. Apakah teman-teman ada yang ingin menambahkan selain dari kelompok penyaji? Kalau ada yang ingin menambahkan, dipersilakan. Ya, jika tidak ada, lanjut ke pertanyaan kedua dari Vera. Apa tujuan 4 pilar tersebut dan contoh implementasi dari paradigma di mapel PKN-SD? Ini akan dijawab oleh rekan saya, Eva Hadeti Erviana. Dipersilakan. Nah, terima kasih. Ya, untuk menjawab pertanyaan dari Vera, yaitu tujuan dari pilar UNESCO. Yang pertama, learning to know. Bertujuan untuk agar siswa menguasai materi yang disampaikan oleh guru, mengembangkan rasa ingin tahu, merangsang pemikiran
kritis, dan memanfaatkan berbagai sumber belajar. Yang kedua, learning to do. Tujuannya untuk agar siswa mengetahui hubungan antara pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari, mengaplikasikan ilmu yang didapat oleh siswa, menghasilkan suatu karya sebagai hasil belajar, dan meningkatkan keterampilan seorang didik dalam menyelesaikan problem keseharian. Yang ketiga yaitu learning to live together, bertujuan untuk menerapkan nilai-nilai kebersamaan yang ada di kelas, bekerja sama dengan teman sekelas, melakukan diskusi kelompok dengan temannya, belajar untuk saling menghargai perbedaan pendapat, memiliki sikap saling terbuka, memiliki kemampuan untuk hidup bersama dengan anak-anak yang lain, membangun kelas agar tetap rukun dan damai. Dan yang keempat yaitu learning to be. Bertujuan untuk mengenal kekurangan dan kelebihan diri sendiri, menunjukkan sikap percaya diri dalam mengerjakan tugas, menunjukkan kemampuan belajar secara mandiri sesuai dengan potensi yang dimilikinya, belajar untuk dapat mandiri, dan bertindak dengan penuh pertimbangan dan tanggung jawab. Untuk implementasi dari 4 pilar UNESCO, salah satunya itu learning to live together. Dalam pembelajaran PKN dapat dilaksanakan pada saat materi PKN keberagaman karakteristik individu. Pada pembelajaran tersebut dapat dilaksanakan dengan kegiatan diskusi, sehingga nilai kebersamaan dapat diterapkan dalam pembelajaran. Terima kasih. Ya, terima kasih Eva, itu jawaban dari kelompok kami mengenai pertanyaan dari Vera. Apakah dari teman-teman yang lain ada yang menambahkan? Oke, silakan. Jika tidak ada, lanjut ke pertanyaan ketiga ya, dari Mas Kul. Di pendidikan PKN di Indonesia itu yang apa? Nah, ini akan dijawab oleh rekan saya, Elisa Zulfi. Dipersilahkan. Oke, untuk yang pertanyaan ketiga dari 4 pilar yang efektif diterapkan di pendidikan PKN di Indonesia itu yang mana? 4 pilar tersebut semuanya itu efektif digunakan pada pendidikan PKN di Indonesia karena 4 pilar tersebut telah diimplementasikan dan diwujudkan secara langsung dalam pembelajaran PKN. Contohnya untuk learning to know seperti tadi yang dijelaskan oleh Mbak Eva, tujuannya adalah untuk mewujudkan proses sudah diwujudkan melalui proses belajar membaca, menghafal, dan mendengarkan dalam pembelajaran PKN. Yang kedua adalah learning to do, peserta didik itu sudah menggunakan pengetahuannya tentang konsep atau prinsip mata pelajaran PKN dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah learning to be, guru sudah membantu mengembangkan potensi peserta didik. Dan yang terakhir itu learning to live together, peserta didik sudah saling membantu dan menghargai satu sama lain. Jadi menurut saya 4 pilar tersebut efektif digunakan dalam pembelajaran PKN di SD. Terima kasih. Ya, itu jawaban pertanyaan ketiga dari Mas Gulup. Apakah dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan? Silakan. Ya, jika tidak ada, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oh, gimana Mas Gulup? Terima kasih, Mas. Ya, siap. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Dari Faisal, apakah ada variasi model pembelajaran konvensional selain yang ada di PowerPoint? Ini akan dijawab oleh rekan saya, Idvina Ayu Karunia. Silakan. Yang saya Idvina Ayu Karunia akan menjawab pertanyaan dari Faisal. Selain model pembelajaran konvensional, ada model pembelajaran yang dapat diterapkan, yaitu pembelajaran kooperatif. Terdapat beberapa model pembelajaran kooperatif, diantaranya student team assignment division, team game turnamen, team assist individualization, dan group
group investigation, dan jigsaw. Yang pertama, model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, yaitu suatu model pembelajaran yang dirancang agar siswa mempelajari informasi-informasi yang divergen dan tingkat tinggi melalui kerja kelompok. Setiap kelompok mendapatkan suatu topik bahasan dan setiap anggota kelompok mencari informasi tentang satu isi subtopik yang dipelajari. Selanjutnya, group investigation. Kelompok dibentuk berdasarkan minat yang umum dalam sebuah topik. Siswa merencanakan, meneliti, dan membagi tugas-tugas pembelajaran di antara anggota kelompok. Anggota kelompok kemudian meringkas temuan-temuan mereka dan menyajikan topiknya bagi semua anggota kelas. Selanjutnya, TGT atau Team Games Tournament. Sama dengan pembelajaran STAD, tetapi turnamen menggantikan kuis. Fungsi utama dari kelompok tim adalah mempersiapkan anggota-anggotanya agar melakukan yang terbaik dalam turnamen. Siswa berkompetisi pada meja-meja turnamen dengan 2 atau 3 anggota dari tim-tim lain dengan level kemampuan sama. Pemenang dari masing-masing meja memperoleh jumlah poin yang sama bagi timnya. Hal ini menjamin siswa yang memiliki tingkat kemampuan yang berbeda memiliki kesempatan berhasil yang sama. Kemudian yang terakhir, model Student Team Achievement Division. Model ini digunakan untuk mengajarkan materi atau konsep baru kepada siswa, baik melalui penyajian verbal maupun tertulis. Dalam model STAD, siswa ditempatkan dalam tim belajar yang beranggotakan 4 atau 5 orang yang merupakan campuran menurut tingkat prestasi, jenis kelamin, dan suku. Guru menyajikan pelajaran, siswa bekerja dalam tim. Mereka untuk memastikan seluruh anggota tim telah menguasai pelajaran tersebut dan seluruh siswa dikenai kuis tentang materi itu. Saat belajar berkelompok, siswa saling membantu untuk menuntaskan materi yang dipelajari. Guru memantau dan mengelilingi tiap kelompok untuk melihat adanya kemungkinan siswa yang memerlukan bantuan guru. Metode ini pun dibantu oleh metode pelatihan, penugasan, dan tanya jawab sesuai satuan pelajaran sehingga ketuntasan materi dapat terwujud. Terima kasih. Ya, apakah ada teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan terkait pertanyaan nomor 4 dari Faisal tentang variasi model pembelajaran? Ya, jika tidak ada, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari skema. Apa saja bentuk dan contoh tantangan guru PKN dan apa yang harus dimiliki guru dalam menghadapi tantangan tersebut? Nah, ini akan dijawab oleh rekan saya, Ragil Kurniawan. Dipersilahkan. Ya, terima kasih Mas Syarif. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Emma, yaitu apa saja bentuk dan contoh tantangan guru PKN dan apa saja yang harus dimiliki guru dalam menghadapi tantangan tersebut. Untuk salah satu contoh tantangan guru PKN pada saat ini yaitu di era global. Tantangan guru PKN di era global, tugas seorang guru PKN semakin berat karena secara langsung maupun tidak langsung globalisasi akan berpengaruh pada pendidikan pada umumnya dan berdampak pada perilaku siswa pada khususnya. Globalisasi memiliki dampak positif dan negatif. Siswa pada dasarnya tidak mudah untuk menyerap dampak positif dari globalisasi. Dan siswa apabila tidak memiliki moral dan etika yang baik, bisa saja siswa akan lebih mudah terpengaruh dampak negatif dari globalisasi tersebut. Sehingga perilaku siswa menjadi kurang baik. Tentunya dengan adanya globalisasi, tugas guru PKN untuk membentuk perilaku siswa yang baik sangatlah tidak mudah. Memang di era globalisasi, pendidikan harus bisa menyediakan sumber daya manusia yang memiliki daya saing di era global.
Untuk mencapai pendidikan nasional tidak mudah, butuh peran serta dan kerjasama yang baik dari para guru, diantaranya guru PKN. Materi pembelajaran yang bersifat dinamis, di mana setiap saat materi mata pelajaran bisa berubah sesuai dengan kebijakan Kementerian Pendidikan Nasional, sehingga guru PKN harus aktif menyesuaikan pada materi ajarnya. Untuk menghadapi tantangan tersebut, guru harus memiliki 4 kompetensi, yaitu 1. Guru PKN harus memiliki kompetensi pedagogik, di mana pemahaman, wawasan, atau landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum atau silabus, perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, kemudian pemanfaatan teknologi pembelajaran, yang terakhir evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Yang kedua, guru harus memiliki kompetensi kepribadian, yaitu guru memiliki kepribadian yang baik, mantap, stabil, dewasa, arif, dan bijaksana, kemudian berwibawa, berakhlak mulia, dan menjadi teladan bagi peserta didik maupun masyarakat. Guru yang memiliki kepribadian yang baik berperan penting untuk memberikan contoh yang baik terhadap siswa, sehingga siswa akan tertarik untuk mengikuti kepribadian dari seorang guru tersebut. Kemudian guru harus memiliki kompetensi sosial, yaitu kemampuan dalam hubungan dengan masyarakat meliputi berkomunikasi secara lisan, tulisan, ataupun isyarat, kemudian menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali, kemudian bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar. Yang terakhir, guru PKN harus memiliki kompetensi profesional, di mana guru menguasai materi PKN secara baik sesuai dengan perkembangan zaman, penguasaan kurikulum, penguasaan substansi keilmuan, penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Dengan demikian, maka guru pendidikan kewarganegaraan yang profesional harus memiliki kompetensi-kompetensi tersebut, sehingga guru PKN dituntut bukan hanya sebagai pemberi materi saja, namun juga bertanggung jawab pada pembinaan moral dan perilaku pelajar yang sesuai dengan nilai, moral, dan norma yang berlaku di masyarakat, sehingga akan terbentuk menjadi warga negara Indonesia yang baik. Terima kasih atas perhatiannya. Kembali ke... Terima kasih Mas Ragil. Nah, itu jawaban-jawaban pertanyaan dari teman-teman sekalian. Ada 5 tadi pertanyaannya sudah dijawab oleh kelompok kami. Jadi demikianlah presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Apabila masih ada banyak kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk penyempurnaan dari diskusi yang pertama maupun yang kedua. Ini cukup bagus ya dari para penyaji. Kelompok guru PPKN di SD itu memang tidak seindah apa yang kita bayangkan ya. Karena ternyata di lapangan itu tidak seindah apa yang kita bayangkan ya. Begitu ada anak bertengkar, siapa yang disalahkan? Mungkin ada dua orang guru yang jadi sasaran. Yang pertama itu guru agama, yang kedua itu guru apa? PPKN, benar ya? Ada anak bertengkar, ada guru jewer murid, itu dianggap sebagai pelanggaran HAM gitu ya. Orang tua tiba-tiba sedikit-sedikit lapor pada KPAI, lapor pada komite sekolah, itu kita harus punya kemampuan untuk menguasai materi-materi yang luas, mendalam, komprehensif, kan? Juga
bagaimana meningkatkan psikomotorik, gerakan-gerakan tangan kita, gerakan-gerakan fisik kita itu kalau kita tempatkan pada hal yang positif itu menjadi lebih bagus. Tapi kalau gerakan tangan itu salah penggunanya, sedikit-sedikit ringan tangan gitu, misalnya jewer murid, ya tangan kanan kuburan, tangan kiri alun-alun, kaki kiri simpang lima gitu kan, kaki kanan mana itu lautan teduh. Ini kadang-kadang susah menjadi guru PPKN itu. Saya setuju dengan tadi jawaban bahwa 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru itu harus dipertahankan betul ya. Kompetensi pedagogis misalnya kita mampu membuat sebuah perencanaan pembelajaran yang bagus. Apa sih sebenarnya tujuan pembelajaran itu? Yang kedua, isi atau materi pembelajaran itu yang seperti apa? Ini pedagogis, kompetensi pedagogis ini harus kita miliki. Ya, kalau tidak, kita jadi lucu deh. Murid jadi bosan, murid jadi ngantuk, murid jadi tidak fokus gitu ya. Bahkan mata pelajaran PPKN itu sering diremehkan oleh para siswa, oleh peserta didik. Termasuk mata pelajaran yang dianggap terlalu enteng gitu ya, karena hanya menghafal. Tapi sesungguhnya PPKN ini sungguh sangat berat karena tugas kita mengantarkan 3 pengetahuan, keterampilan, dan sikap ya, dan merubah sikap pada diri anak itu tidak segampang membalikkan tangan. Kemudian menguasai strategi atau metode. Strategi pembelajaran yang seperti apa yang dipandang efektif? Apakah teacher center atau menitik beratkan pada guru, ataukah child center, ataukah siswa, atau mungkin kita bisa memadukan model pembelajaran CBS, acara belajar siswa aktif, guru yang tinggal memandu ya. Kemudian pemilihan metode yang tepat itu akan membantu siswa. Tidak semua metode itu tepat untuk diterapkan di pembelajaran dengan sub-sub pokok bahasan tertentu. Jadi simpulannya adalah dengan menggunakan metode yang tepat itu akan membantu siswa, membantu peserta didik untuk mudah memahami di dalam proses belajar mengajar. Juga evaluasi pembelajaran ini menjadi hal yang sangat penting. Nah, oleh karena itu kompetensi pedagogi itu harus menguasai keseluruhan, termasuk kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Ini menjadi penunjang sempurnanya seorang guru PPKN. Ini yang saya tekankan, jadi kuasailah hal-hal yang berkaitan dengan PPKN di SD. Jangan sampai terjebak dengan model pembelajaran di SMP, di SMA, karena memang PPKN di SD ini harus kita batasi dengan dua kelompok. Saya kira itu, terima kasih. Diskusinya cukup bagus sekali, baik kelompok 1 maupun kelompok 2. Jangan sampai ketinggalan kelompok 3 dan kelompok 4 untuk tampil yang lebih bagus lagi. Apakah pertemuan ini diakhiri sampai pukul berapa? Sampai pukul 8.40, Pak. Wah, ini sudah pukul 9 kurang 10 menit. Berarti sudah cukup ya? Iya. Kalau dipandang sudah cukup, atau mungkin masih ada yang ingin bertanya?
Apa yang saya tanggapi tadi, Bapak tanggapi tadi? Kelompok 1 maupun kelompok 2 atau kelompok yang lain? Dipandang cukup? Kalau memang dipandang cukup, terima kasih atas segala perhatian dan partisipasi seluruh mahasiswa, mahasiswi. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tugas-tugas ini bagus sekali, baik dilewatkan WA maupun dikirimkan ke Elena ya. Mungkin lebih bagus lagi dikirimkan ke Elena ya sebagai bukti dari proses pembelajaran kita. Kemudian yang kedua, seluruh mahasiswa yang hadir ini tolong di input yang bagus, jangan sampai ada pihak mahasiswa yang merasa dirugikan. Gitu ya. Terima kasih, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan durian tanpa bekasi. Cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih Pak Suratno. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Ya. Pak. Ya, Mas Rizky sudah tidak kadumen lagi ya.